Kementerian di Amerika, pertemuan tingkat tinggi para pengelola jurnal dan seterusnya itu, intinya Sinta itu sedang dalam proses pendaftaran dan pengakuan secara Scopus ya. Bahkan sekarang ini banyak perguruan tinggi lulus S3 tidak harus Scopus, Sinta 2 sudah lulus. Bahkan sekarang ini sudah mulai wacana nggak usah Scopus lagi lah untuk profesor, Sinta 2 3 artikel saja udah bisa. Karena kita sudah lelah Bapak Ibu. Karena apa? Jumlah penulisnya banyak sekali, artikel banyak sekali, ternyata jumlah jurnal bereputasi internasional itu relatif tidak nambah. Akhirnya yang terjadi sekarang harga mengerikan. Ada satu artikel di jurnal-jurnal Helion dan sebagainya itu 40 juta, di Sustainability Group itu MDPI dan seterusnya itu 45 juta, 50 juta. Kasihan sekali. Jumlah orangnya banyak. Makanya konsen kementerian sekarang ini sedang mencoba menawarkan ke dunia internasional bahwa Sinta 2, Sinta 1 itu setara dengan jurnal bereputasi internasional Scopus, WOS atau yang lainnya. Oleh karena itu, peraturan ini dibuat dalam rangka kesana sebenarnya. Jadi kita ini nggak usah lagi kemudian karena ingin akreditasi terbitan terakhir saja yang ditreatment, karena mau dinilai terbitan itu saja yang bagus-bagusan. Tapi terbitan yang lainnya relatif kemudian harus dijaga juga konsistensinya. Makanya 3 terbitan itu. Makanya nanti misalnya 2 terbitan bagus, 1 terbitan terjadi hal-hal yang misalnya inkonsisten atau kemudian tidak konsisten dengan terbitan yang duanya. Relatif kita akan melihat nanti karena memang penilaiannya itu juga nanti akan per terbitan ya, sehingga kemudian nanti diakumulasi menjadi 3 penilaian menjadi sekaligus. Oleh karena itu kita bertahap lah. Ya, nah misalnya Bapak Ibu tuh nggak usah ragu-ragu ya kalau ngelola jurnal. Mau ngubah template aja boleh kok. Dari 1 template besok 2 template, siapa yang melarang? Mau mengubah sistematika karena memang sistematika perlu modernisasi, siapa yang melarang? Coba cari aturan ada di negara ini yang melarang hal seperti itu. Nggak ada. Yang ada orang menakut-nakuti saja. Sehingga seolah-olah ngelola jurnal itu barang yang kaku. Mengubah template nggak berani, mengubah penerbitan nggak berani, mengubah jumlah artikel nggak berani. Kenapa itu tidak berani? Ya, kalau mau mengubah template dari 1 kolom jadi 2 kolom, sampaikan saja di websitenya. Per nomor ini, volume ini berubah dari 1 kolom jadi 2 kolom, selesai. Jadi kadang-kadang bukan orang jurnal yang ketakutan atau yang menakut-nakuti, gitu ya. Tapi kita sendiri sebenarnya nggak pernah memberikan satu statement hal seperti itu. Itu yang pertama, ya. Oleh karena itu berikutnya, kalau Bapak Ibu fokus and scope jurnalnya sekarang itu mau ditambah, boleh. Yang penting tidak mengubah akadnya. Permasalahan kita ini ya dalam segala hal perjanjian. Jurnal ini kan perjanjian. Ada akadnya, EISSN-nya itu kan sudah ditulis di situ bahwa jurnal ini akan menerbitkan artikel dalam hal apa, bidang apa. Itu saja yang usah diubah. Tapi kalau menambah bidang, misalnya gini, hukum, ya, hukum ini, oh dulu tata negara nggak masuk apa-apa, masukkan saja. Sepanjang itu masih koridor bidang hukum, kenapa takut gitu loh? Jadi nggak ada masalah. Yang penting tidak melintas ke dari hukum mau pindah ke memasukkan juga artikel bidang agama atau misalnya bidang kebahasaan atau bidang itu namanya sudah keluar dari koridor akadnya. Jadi silakan saja. Fokus and scope coba dikembangkan deh. Ini kadang-kadang banyak jurnal yang menerbitkan artikel kadang di luar fokus and scope karena sebenarnya apa? Ingin nambah, tapi tidak berani nulis di fokus and scope. Ditambah dulu di fokus and scope-nya, baru kemudian menerbitkan artikel yang tambah bidang tadi. Tapi yang penting tidak keluar dari akad awalnya ya, bidang besarnya jangan bergeser. Gitu. Lalu kemudian yang dari Langsani ya, saya kira nanti begini. Oke, untuk ya ini memang sekarang ini ada istilah fast track juga. Bahkan sekarang ini ada iklan ajak saya ngopi 5 artikel Anda publish Scopus 1 tahun. Ada yang seperti itu. Indonesia itu ngeri sekali gitu loh. Ya. Dan sayangnya orang-orang yang mengiklankan seperti itu orang berpeci gitu loh. Saya sedih. Orangnya berpeci rata-rata itu. Berjilbab orang-orangnya, promosinya seperti itu. Itu kita ini gimana gitu ya? Sama seperti
seperti Islamika tadi, kita ini kualitas. Makanya Indonesia itu dulu dari 300 jurnal sekarang jadi hampir 25.000. Pergeserannya luar biasa dalam 7 tahun, itu cepat sekali. Sekarang ini waktunya kita itu bukan lagi pada kuantitas, tapi pada kualitas. Sebab kalau kita jor-joran, yang terjadi sekarang ini sudah ada jurnal di Indonesia, Sintanya baru Sinta 4, artikel terbit setahun 700, sudah ada di Indonesia itu. Yang 600 sudah ada, yang 500 sudah ada, sekarang yang 700 saya cek hampir 800. Itu nanti kalau akreditasi, saya sudah minta, biar saya menilai, langsung tak hot gitu ya. Tak kunci, dibatalkan akreditasi. Selesai itu. Kalau kita mau jor-joran bahaya. Orang Indonesia ini kalau sudah niat itu luar biasa, tapi kalau sudah ngejar uang, luar biasa lagi kita ini orangnya ini. Ya, apa orientasi uang itu luar biasa. Ya, jurnal pun tergadekan gitu ya. Ini persoalan penting ini. Oleh karena itu, ini tadi, ini ada artikel disubmit oleh editor, artikelnya orang, disubmit oleh editor, editornya ngunduh lagi di OJS-nya, di review oleh dia, disubmit lagi, direvisi lagi, dipublish, di layout, dibaca sendiri, disitasi sendiri, masih ada seperti itu. Menurut saya itu tahapan-tahapan ya yang mungkin akan dilalui. Tetapi menurut saya, ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dimintai tolong oleh si A untuk submit artikel ke jurnal Bapak Ibu, ya harus lewat emailnya autornya atau co-autornya sebagai korespondensinya. Jangan sampai memakai ekstrem ya, pakai email kita gitu ya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau pakai masih email yang bersangkutan, anggaplah kita dimintai tolong oleh penulisnya untuk mensubmitkan. Asesor pun memahami itu, ya. Nggak boleh asesor itu mematikan para pengelola jurnal, karena asesor yang sekarang itu juga pengelola jurnal yang dulu juga melakukan hal yang sama rata-rata. Iya, melakukan hal yang sama, submit sendiri, review sendiri, publish sendiri, citasi sendiri gitu kan. Untuk bahasa, Bapak Ibu, ini temuan. Tahun kemarin Sinta 2 turun ke Sinta 3, ada 12 jurnal di Indonesia. Kita sampai diprotes. Banding para pengelola jurnal, kita hadapi bandingnya. Ada 3 faktor kenapa jurnal Sinta 2 turun ke Sinta 3. Faktor yang pertama, faktor politik kampus, faktor politik lembaga. Chief editornya diganti ya menjelang akreditasi, tapi chief editor ini tidak memberikan ilmunya kepada penggantinya. Kalau ditanya rata-rata karena tidak disukai oleh pimpinan lagi, kabur dia, dipecat dia jadi chief editor, tapi dia tidak memberikan trik-trik pengelolaan jurnalnya kepada yang baru pun takut kita meminta pada yang lama. Faktor pertama itu kita temukan. Jadi hati-hati, silakan di kampus terutama ya, efek-efek pilihan rektor itu jangan sampai pengelola jurnal jadi korban. Ya, pengelola jurnal ini orang-orang baik ini, jangan diganggu ya. Yang kedua, faktor bahasa. Artikel ketika bahasa Indonesia itu nilainya 90. Ketika terbit di bahasa Inggris nilainya jadi 80, hilang 10. Di mana hilangnya? Di penterjemah. Bukan setelah diterjemahkan nilai tambah baik, malah tambah turun. Karena apa? Si penterjemah mengubah redaksi beberapa isi artikel dari Indonesia ke Inggris, ada kalimat yang dipotong, padahal itu kunci-kuncinya dari artikel itu. Akhirnya apa? Bahasa Indonesianya nilainya 90, setelah jadi bahasa Inggris nilainya 80, hilang 10. Di mana hilangnya? Di terjemahannya. Maka Sinta 2 tidak pernah memberikan satu keharusan artikel itu bahasa Inggris, tidak harus. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahkan Scopus itu nggak pernah. Kita pernah ketemu dengan manajemen Scopus di Surabaya 2 tahun yang lalu. Kita tanya, itu di Malaysia kok banyak sekali artikel-artikel bahasa Indonesia, bahasa Melayu kok bisa jurnal itu terindeks Scopus? Kami ketakutan, orang Indonesia nggak berani. Apa kata dia? Bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu bahasa yang diakui dunia. Kami pun seperti itu, nggak ada masalah. Bukti, jurnal yang saya kelola 2017 terindeks Scopus, 2012 terbit,
2012 sampai 2015 bahasa Indonesia semuanya. Ya. Bahasa Indonesia semuanya. Begitu terindeks Scopus 2017 diangkut semua artikelnya sejak 2012 terindeks semua Scopus. Habis total gak ada satu pun tersisa artikelnya. Walaupun zaman dulu artikelnya nggak jelas-jelas itu. Ya. Ternyata Scopus kadang-kadang juga nggak jelas-jelas juga. Nah, terus berikutnya, oke, yang dari teman-teman di Langsa ini ya. Ya tadi ya sudah saya jawab. Terus kemudian bahasa juga sudah. Terus apa lagi yang belum ya? Ada lagi? Kamu dokter? Sudah semua ya? Oke, intinya Bapak Ibu, modernisasilah pengelolaan jurnalnya. Ya, modernisasilah pengelolaan jurnalnya. Keluarlah dari situasi karena jurnal-jurnal di Indonesia terlalu mengekang para penulis. Jurnal internasional itu relatif memberikan kebebasan pada para penulis. Kita ini terlalu mengekang pada para penulis. Tolong di-guide author jurnal Bapak Ibu ditinjau lagi. Mana-mana yang mengekang penulis, waktunya ditiadakan. Sekarang zaman kualitas, bukan lagi zaman administrasi. Oke, saya kira itu. Terima kasih.